Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Samsul. Jadi kemarin sekitar tanggal 25 hari Sabtu gua melakukan pendakian ke Gunung Gede bersama 4 orang temen gua. Nah, selama pendakian itu gua iseng-iseng kayak ya ngerekam sedikit-sedikit. Dan di dalam video itu ada beberapa kata-kata kasar. Nah, bagi lu yang nonton jangan ada kata baper. Ini tuh cuma sebatas hanya bercandaan dan memang hiburan ketika gue naik gunung sama teman-teman gue gitu kan. Jadi kalau misalkan lu merasa tidak suka dan tidak senang, ya lu boleh nggak nonton video ini gitu. Tapi kalau lu senang silahkan nikmati. Dan kalau bisa jangan ditonton sama anak-anak yang di bawah umur lah. Dan bagi lu yang pengen nonton, selamat menonton dan menikmati kegabutan gue ketika ada di Surya Kencana. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Samsul. Nah, sekarang nih gue lagi ada di Surya Kencana. Tadinya rencananya kan mau ngevlog, cuman ya ngevlog Gunung Gede kan udah banyak nih manusia-manusianya, mulai dari yang bener sampai yang nggak bener gitu kan. Jadi nggak perlu ditontonin lah Gunung Gede. Lu tinggal klik review jalur Gunung Gede juga udah banyak banget gitu. Nah, sekarang di sini gue bakalan ya kayak ngobrol-ngobrol santai lah. Ngobrol-ngobrol santai sama bocah-bocah berempat nih. Ada Aldi, terus ada Putra, dia baru juga naik gunung nih sama bocah dablek, orang gila gitu kan. Nah, kita bakal ngobrol tentang tentang seputar gunung lah. Ini menurut kita berempat lah ya, menurut kita berempat. Sekarang tuh sekitar jam 10 malam. Tadi sih sempet rame ya, cuman giliran kita ramein lagi tiba-tiba saat itu pada keluar gitu. Pada diem-diem baik. Nah, sekarang gue mau ngomongin tentang apa ya? Paling malam-malam ngomongin setan kali ya. Bukan gue bermaksud nantang gitu ya, nggak bermaksud nantang. Apalagi di sini gue bawa orang baru pertama kali muncak. Kita pembahasannya kayak mau ngomongin tentang sesuatu hal yang menyeramkan lah. Nggak tahu serem juga sih, ya dibawa bercanda aja gitu. Memang ada atau enggak gitu kalau kita ngomongin mereka gitu pas malam-malam gini. Nah, gue pengen nanya dulu nih sama yang belakang gue. Cunguk. Lu di Gunung Gede berapa kali? 4 sama ini nih. 4 kali. 4 kali. Selama 4 kali ada yang aneh nggak? Gue minyak kayak gorengan. Selama 4 kali ada yang aneh nggak? Pertama kemari aneh baru. Apa? Yang aneh apa? Aneh karena Kenapa? gue malu anjing. Lah, emang apa sih? Karena inian kayak ada sesuatu yang menjanggal gitu. Ya apa? Anjay, menjanggal. Ya apa yang menjanggal tuh apa? Karena gue komodo nggak bisa anjing. Gue selalu melesetin karena gimana ya? Di situ nggak ada niatan naik gunung pertama ya Bang Samsul gue. Terus akhirnya gue dibohongin temen gue, ngomongnya cuma ke Cibodas, akhirnya naik gunung dah tuh. Naik gunung. Mata gue kemana jereng banget. Iya. Ya nggak apa-apa, ngobrol santai banget, nggak bercanda cok. Ya namanya juga gabut malam-malam. Panci. Tong. Iya dah, begitu intinya kayak yang biasa lah. Apa lu biasalah, udah kayak TikTok. Biasalah. Gue ceritanya lagi berak nih Bang Samsul ya. Mata yang mana nih? Gue lagi berak nih. Berak, ada lonceng di belakang gua. Lonceng. Pas gue liat apaan? Kang Es kendong sampai atas. Udah anjing. Aduh kagak bener ya. Aduh. Ya Allah. Emang kagak bener sih bangsat ya. Ya maksudnya gini loh. Gue cuma mau ngasih tahu ke lu tuh tentang kalau misalkan ya gunung tuh apa soal masalah makhluk gaib atau setan apapun memang ada. Cuman kalau lu pembawaannya nggak takut, ya temen lu juga nggak ikutan ketakutan, menurut gue sih nggak bakalan sampai terjadi ya. Karena kalau menurut gue pribadi, semakin lu takut bakalan semakin berbentuk biasanya kalau gue dikasih tahu dan menurut gue pribadi lah gitu kan. Dan lu kalau ke gunung tuh nih kayak Bang Putra kan dia baru nih ke gunung, dan mungkin dia juga punya nih Bang, lu kan baru nih ke Gunung Gede.
ekspektasi lu pertama tuh apa ke Gunung Gede tuh? Ya cuma mau cari view aja sih. Enggak, sesuatu hal yang lu takuti ketika naik gunung, ternyata naik gunung tuh enggak seperti itu gitu. Ya mungkin kalau kayak yang dari ditonton-tonton gitu ya, lebih kayak kita biasa nonton mistis gitu kan. Cuma kalau dari jalannya sih nggak ngerasa ada hal yang aneh sih. Nggak ada hal yang aneh kan? Nggak ada, selama pikiran kita memang cuma untuk fun, buat nikmatin memang suasana alam di sini gitu kan. Gue rasa ya benar kata Bang Samsul, selama lu mikirnya positif gitu, kalau lu cuma mau have fun di sini, senang-senang di sini, hal yang kayak gitu kayaknya nggak bakal ada sih. Nah iya. Tapi nggak dipungkirin hal yang kayak gitu juga memang ada. Iya. Ini bocah ketawa-ketawa mulu ya. Ini kagak jelas. Jadi ya apa ya? Maksudnya gue sih gue bukan bermaksud berempat ini nantang, enggak, lebih ke kalau naik gunung tuh tergantung tim lu. Kalau tim lu fun, tim lu nggak penakut, tim lu ya be aja bisa ngehandle dan lain-lain, menurut gue sesuatu hal yang ditakuti itu nggak bakalan muncul lah, percaya sama gue. Tergantung mindsetnya dia. Iya, tergantung mindset lu lah, tergantung mindset lu. Ya tergantung tim lu, kalau tim lu diem baik tiba-tiba cepirit kan. Murus ini anjing. Iya, tapi pokoknya gue nggak tahu ya, masalahnya gue bingung. Sebenarnya gue mau ngevlog gitu kan di Gunung Gede tadi, cuman kata gue ngapain juga gitu kan, Gunung Gede udah banyak, 1000 jalur udah banyak, bosen aja gitu ya. Ini mah kegabutan gue berempat aja sih ya. Ya udahlah, nikmatin malam juga, kebenaran dikasih cerah. Sekarang katanya kemarin tuh sempat badai gitu kan. Nyuk. Enggak tuh ya. Iya bego. Lu bilang gitu aja dah. Enggak. Lu tadi apa? Perjalanan pas kita kesini apa? Ngeliat apa? Ngeliat orang bakar keril. Alisnya kebakar anjing. Sama dibendung panji. Pala sama panji. Untung kagak kenok. Aduh, bener ya. Pokoknya Dari Rifai gue dulu anjing. Buruan bocor. Tapi ya beginilah, suasana gunung kalau malam hari lo ngobrol sama temen tuh ya kayak ngobrolinnya tuh sesuatu hal yang nggak jelas aja, ngalir ngidul ngomongin orang, gibahin orang gitu kan. Kayak tadi gua ngeliat orang kepleset, orang kencing ditontonin. Astagfirullahaladzim. Orang berak ngomong aja. Iya, maksudnya lu naik gunung lagi berak. Iya, terus emang gua mau ngapain? Dari rumput. Terus gua tadangin ngalah-ngalah. Ini buat lu cebok gitu. Siapa? Jadi lu naik gunung tuh ke atas, sampai atas, jangan sampai yang lu naik gunung nih sampai misalkan jam 5, jam 6 lu masak, makan, tiba-tiba lu tidur gitu. Ya kalau bisa, ya kalau memang capek sih nggak apa-apa. Kalau memang capek. Tidur setan kalau Ya agak lah kan kita mau nyari stamina dulu buat malam. Sekali udah bangun kan susah tidur lagi. Ya cuman gitu, maksudnya ya lu ngobrol nih atau berapa orang gitu ya, lu ngobrol-ngobrol lah, manfaatin waktu lu di gunung. Jangan sampai lu sampai gunung tidur, makan, tidur, terus besok pulang. Lah iya, terus lu besok pulang cuman foto-foto di ini, ya sayang banget gitu kan. Apalagi kalau sekarang kenapa gunung itu menyenangkan buat gua, karena ya salah satu, selain ya memang handphone tuh nggak bakalan jauh-jauh dari kata buat difoto lah gitu kan. Cuman kan kalau di gunung jarang ada sinyal juga. Sekali ada sinyal juga lu bakalan autis lagi ke handphone. Nah kalau misalkan gunung yang nggak ada sinyalnya, ya udah lu manfaatin buat ngobrol lah sama temen, ngomongin apa kayak gibahin orang kayak nggak apa-apa gitu kan. Tapi ya jangan dicontoh juga buat gibahin orang, dosa juga gitu. Cuman kalau gue ya memang manusianya barbar semua, suka-suka gue aja gitu kan. Jadi ya pokoknya apapun yang negatifnya jangan lu contoh gitu ya. Ya tidak memungkiri lah, namanya manusia gitu kan. Ya buat lucu-lucuan aja, tidak yang ngomongin orang juga sampai wah gitu. Kayak tadi aja kita ya, karena kondisi gua ngecamp ini, mungkin kalau lu ada yang tahu di Surken itu dekat kayak gua gitu kan di situ. Nah di bawah gua itu ada orang ngecamp, dan orang campnya banyak gitu kan. Kayak tadi kencing gitu kan. Ya walaupun nggak ke sungai sih, kalau ke sungai sih gua teriakin sama gua. Sudah putus. Malah baru beli. Iya maksudnya ya gimana ya, bingung tuh. Ya putus. Udah bawa sorban lagi.
makin lama. Iya, jadi ya seru aja gitu ya. Makanya lu kalau naik tuh cari tim tuh yang bisa ada badutnya lah. Badutnya tuh orang gacor, jangan diem mulu. Kasihan gua kalau ngeliat orang naik gunung diem mulu sepanjang trek, diem mulu. Nyepirit. Iya. Gua tahu naik gunung tuh capek, tapi setidaknya lu harus ada yang ngehibur tim lu, terutama buat cewek ya, bukan gua iniin cewek. Tapi terutama ya kasihan juga gitu kalau lu diem ya, minimal hibur lah mereka gitu biar nggak kenapa-napa, kasihan aja. Dan oh ya, kemarin kan gue baru cerita soal sumbing ya. Banyak orang yang bilang, "Bang, kenapa lu bawa cewek menstruasi ke gunung?" Lah memangnya gue tahu jadwal datang bulan dia tanggal berapa orang itu. Pas keadaannya pas udah di area camp tiba-tiba datang bulan. Ya gimana ya? Ya gue juga kagak bisa nyuruh. Ya udah besok aja gitu, mensnya kan nggak bisa gitu. Pulang. Nah, iya. Maksudnya kan itu di luar kendali gua, di luar kendali gua. Ya, ngopi. Iya ya, Ade ngopi, Ade. Wah, nggak ada Udin. Bapak gua tuh. Ya itu begitulah kalau di sini kan. Ya kalau di Surken tuh ada kebebasan lah. Maksudnya nggak bebas banget sih, cuman ya masih jam 10 mungkin ya masih banyak bacotan yang kagak jelas. Ya sampai nunggu ada yang ditegur kali ya. Tapi tolonglah jangan dicontoh lah. Ya memang manusianya kayak gini. Ya cuman kalau gue sendiri ya gue mah pendakinya yang kayak begini lah. Lu mau tegur mau apa terserah lu dah, suka-suka lu lah. Tapi balik lagi sih sebenarnya. Iya, balik lagi. Kita juga terlalu kaku gitu kan, terlalu Iya. hal-hal yang gak have fun juga gitu. Kadang Nah, kalau iya. misalnya ada orang-orang yang kayak tadi teriak tuh malah bikin suasana tuh juga ketawa. Mungkin yang pada diem juga gua rasa dia pada ketawa sih di atas Iya. tenda. Cuman kan kadang-kadang ada teriakan yang kagak jelas, tiba-tiba teriak keluar kecelakaan Cibinong, itu di mana ya orang langsung masuk lagi. Ada yang kayak begitu, ada. Ya cuman ya gimana ya udahlah, namanya di gunung, nikmatin aja. Seserem-seremnya di gunung nih gua kasih tahu. Lu ngalamin sesuatu hal yang gaib atau hal yang mistis di gunung ketika malam, percaya sama gua, ketika pagi lu hahahi lagi, ketawa bener, lu bisa ketawa lagi dah, bisa nikmatin alam lagi gitu ya. Ada lah maksudnya masa-masa sulitnya yaitu malam-malam gitu. Mungkin ya jangan sekali-sekali lu berpikiran ketika ngeliat pohon lah, orang lewat pakai senter, lu mikir-mikirnya apa. Semakin lu takut pokoknya bakalan semakin jadi. Oh ya, balik lagi kayak yang tadi sumbing, jadi lupa tuh gue ngomongin sumbing. Gara-gara si Adi tuh. Bang sahabat teriak-teriak tuh orang bawah ya. Ade. Segala bapak gua dibawa-bawa. Jadi di sumbing itu bukan gua apa ya, maksudnya di luar kendali gua lah orang yang datang bulan itu. Ya perkara gue nyari duit ya, namanya gue juga open trip ya, nyari duit ya pastilah. Cuman kan ya gue tanggung jawab dari turun sampai naik. Ya gue tungguin gitu kan. Dan alhamdulillahnya walaupun ada satu orang yang kesurupan dan dievakuasi, ya alhamdulillahnya nggak kenapa-napa sampai pulang gitu kan. Nggak yang di luar batas gue juga. Tapi ya mau gimana, namanya juga di alam gitu kan. Gue juga nggak bisa ngebaca karakter orang. Dan itu juga ternyata gue akuin kalau pada saat itu gue akuin kecolongannya ya, si satu orang ini memang nggak ada informasi, nggak ngasih tahu kalau dia pernah ikut trip orang, terus tiba-tiba dia juga pernah dievakuasi sama waktu ikut open trip gitu kan. Ya pas tiba-tiba naik sama gue ya kayak begitu. Dan alhamdulillahnya waktu gue ke Sumbing juga kan, itu gue bawa orang-orang yang pernah hampir kesurupan di Gunung Gede juga, dan itu ya nggak berlebihan juga karena bisa dihandle. Nah sedangkan yang kemarin sampai dievakuasi di Sumbing itu ya benar-benar gue nggak dapat informasi. Mulai dia kayak punya penyakit gatel-gatel alergi gitu kan, dia nggak ada bilang, nggak ada report ke gue atau ke tim lain gitu kan. Makanya gue berharap kalau lu ikut open trip siapapun wajib konfirmasi ke leader atau ke yang ngadain OT gitu, bang gue ini punya penyakit alergi, gue gini-gini. Lu bilang boleh lah lu report ke itu, biar pas ketika lu naik juga dia ada omongan atau ya udah paling santai dan lain-lain, dan akan diawasi biasanya gitu, akan diawasi lebih itu. Ntar mah gue bilang, bang gue bisulan. Ya Duduk lagi ya. Nggak bisa duduk bang, gimana? Ambeien lagi gua. mau gue ini. Aduh sini duduk. Aduh boleh masuk ya. Aduh berdarah dah, aduh.
Cuman ya ini tuh udah jam 10 lewat. Ya gimana ya, tadi kita juga sempat tidur sih, habis makan sempat tidur. Tiba-tiba ada teriakan dari bawah, ngopi kebangun. Giliran kita ngopi teriak-teriak, orangnya malah kagak ada, ngehebat kan. Tapi alhamdulillah ini kebagian cerah sih. Jadi ya udah, lu dengerin kagak jelas aja lu masuk pas udah tayang nih. Ya udah paling lu kesel nih orang ngomong apa kali ya. Bodoh amat lah. Maksudnya gue bosen juga kalau mau ngevlog anjir, apa Gunung Gede itu udah banyak. Bang Hamsul, gue tadi ngalamin horor dikit nih. Apa lu pas lagi tidur nih kita ya. Kena hujan tuh ya. Tes terus lagu koplo tuh gue denger tuh. Di balik koplo itu gue denger srek. Gitu. Pas gue liat kanan anjing komodo ngorok. Ya udah lah ya. Sama gue juga bang tadi ngalamin kejadian juga bang. Apa? Orang ngigo. Gitu bang. Orang ngigunya Dia habis nonton bokep anjing. Aduh. Ya bodo amat lah masalah ini. Ya pokoknya lu terserah dah lah ya. Lu ngelihat video ini lu bakalan ilfil sama gua atau apa ya. Gua mah tidak mengharapkan lu ilfil sama gua atau gimana. Gua mah orangnya ya memang begini. Cuman ya balik lagi kalau naik gunung tuh wajib ada badutnya lah. Kayak gini tuh bukan serta merta karena lu pengen caper sama pendaki lain, enggak. Karena di sini gue satu orang yang baru, gue nggak mau ngasih kesan dia akan kapok gitu. Karena akan ada perbedaan. Misalkan dia sekarang kan ikut gue, besok lu ikut tim lain, ketika timnya garing atau kayak gimana, lu pasti bakalan ngerasa kok beda ya sama kayak yang lain gitu, kayak bete dan lain itu tuh udah pasti ada gitu. Dan gue pun tidak membanggakan diri gue sendiri karena gue kayak gini. Banyak orang-orang yang kayak gini gitu kan. Selama pendakian pun banyak orang-orang yang gacor, yang banyak omong gitu. Ya gue tahu tujuan mereka tuh buat ngehibur sesama timnya. Biasanya sih kayak gitu. Ini tuh take yang ketiga, asal lu tahu ya. Ini take yang ketiga. Kenapa? Karena bocah-bocahnya pada ngehe. Gue mau cerita, tiba-tiba tadi ceritanya belok gitu kan, ngomong ngebacotnya kagak jelas. Terus gue tadi mau cerita, tiba-tiba pala nongol di belakang. Ya elah, susah banget mengetek video doang gitu kan. Jadi gue mau cerita setan di gunung pun jadinya bingung gitu. Ketawa-ketawa mulu anjir. Ya gimana ya, ya nikmatnya naik sama orang-orang yang humornya berlebihan, ngeganggu orang ya kayak begitu. Tapi gue mau balik lagi nih, gue bakalan apa ya, gue tidak bermaksud mau menantang penunggu sini atau sesuatu hal yang gaib di sini. Jadi gue lebih pengen ngasih tahu ketika lu memiliki suges yang takut, itu bakalan ngebentuk sesuatu hal yang lu takutin gitu. Dan ketika lu nggak berpikiran yang menyeramkan, ya nggak bakalan kebentuk juga. Dan lagi kalau misalkan lu ngedengar sesuatu, lu ngeliat sesuatu, kalau bawaan lu misalkan biasa aja lah gitu, masing-masing gitu kan, lu punya alam sendiri, gue punya alam sendiri. Selama kita nggak ngeganggu sih, bagi gue ya apapun yang gue lihat, sering gue lihat gitu, ya biasa aja gitu kan. Gue juga nggak pernah yang macem-macem sama mereka. Jadi kalau udah ngeliat, oh ya udah gitu kan. Nah di sini gue bakalan nyeritain salah satu, mungkin gue takut dihujat sama lu pada ya. Jadi gue nggak bakalan nyeritain tentang Gunung Gede atau setannya yang ada di Gunung Gede ini gitu kan. Jadi gue punya, jadi dulu tuh gue sempet ngapel lah intinya. Dulu tuh sempet ngapel. Jadi sempet ngapel ke daerah Jakarta juga. Jadi udah lama banget lah, udah lama banget gitu. Nah sepulang dalam perjalanan biasa ngapel tuh kan, ya namanya kota ya, di ibu kota Jakarta gitu, nggak ada sesuatu yang aneh kan, nggak ada yang sesuatu yang aneh. Maksudnya ya malam pun itu tetap ramai. Justru kalau di Jakarta itu hal yang paling ditakutin itu kan justru sama orang, takut ada begal, takut ada geng motor dan lain-lain. Nah kebenaran pada saat itu gua sekitar pulang jam 2 atau jam 1 malam gitu dari daerah Jakarta. Nah sedangkan dari daerah Jakarta ini, gua sebenarnya itu perumahan kayak komplek gitu, cuman ada pohon-pohon yang memang cukup gede gitu kan, kayak pohon mahoni. Nah pas gua pulang gitu, jadi ada satu pohon. Jadi pas hari itu tuh gua nggak pakai motor kendaraan pribadi, tapi gua mesen Gojek. Nah gua mesen motor nih, mesen Gojek. Pas lagi mesen Gojek, datang kan Gojeknya tuh, Mas sesuai aplikasi ya, kata dia. Iya
titik, gue nungguin ada 5 menit, akhirnya datanglah Gojeknya. Bang ini mau kemana? Gue bilang ke daerah kosan gue lah gitu kan. Akhirnya berangkat lah tuh. Baru jalan beberapa langkah dan itu ada pohon mahoni, tiba-tiba tukang Gojeknya diem. Cek. Dan pas udah diem apa? Mas, itu di atas karung apa layangan ya? Dia bilang. Gue nengok kan, masa iya ada karung atau layangan di atas pohon segede gitu kan. Pas gue tengok, lah iya ada putih-putih. Gue bilang, itu apaan ya? Gue berpikir itu masih positif, mungkin karung nyangkut atau banner atau layangan gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak kain yang ketebak angin gitu, kain yang kena angin gleber gitu. Lah kok goyang-goyang, gue pikir. Gue diemin aja. Nah udah ngelewatin itu, ya udah bodo amat, jalan lagi ke satu pohon, ngelewatin satu pohon lagi gitu kan. Pas udah jalan lagi, Mas kok ada lagi? Gue bingung dong. Pas udah gue merhatiin lagi, tiba-tiba kayak ada suara ketawa dong, cikikikan, hihihi begitu kan. Gue bilang, anjir itu apaan bang? Tiba-tiba si Gojeknya tuh langsung muter balik, nggak banyak tanya. Jadi yang harusnya jalan lurus tiba muter balik. Biarpun muter dia ya udah muter balik aja gitu kan. Set muter balik. Dari situ ada Alfa, kemudian ada Alfa, kita duduk dulu. Mas itu apaan ya? Dia bilang, itu setan kali ya. Dia bilang, gue bilang, iya kali mas lagi ketawa, kata gue lagi standby ya di situ, emang udah rumahnya kali, emang kenapa sih? Ya mas saya takut. Ya udahlah kan kita udah jauh juga. Akhirnya gue terusin tuh perjalanan gue buat pulang gitu kan, buat pulang ke kosan, jalan ngelewatin pinggiran tol. Nah pas sudah ngelewatin pinggiran tol nggak tahu kenapa tuh tukang Gojek celangak celingu kali ya ke spion. Pas udah celangak celingu ke spion, tiba-tiba dia bilang, mas kok ada putih-putih terbang di atas? Gue bilang, emang iya? Gue bilang, gue tengok dong ke belakang. Pas gue nengok ke belakang, bener dong ada putih sekelebatan, cuman enggak yang dekat banget gitu, kayak putih kayak ngikutin gitu kan. Tukang Gojeknya langsung ketar-ketir dong, dan itu hampir kayak mau jatuh gitu, udah bawa motornya. Nah itu ada bayangan tuh, bangsat emang ini orang. Ada bayangan gitu kan, tiba-tiba ada bayangan kan tuh lagi. Goblok banget ini lagi cerita. Apa lagi tuh orang? Iya. Jadi pas udah kayak gitu ya si tukang Gojeknya ngebut gitu kan, sampai pontang-panting mau jatuh juga. Nah nggak tahu kenapa dekat kosan lama gua itu jadi ada kayak pohon kiara gede banget. Nah dan dia berhenti stay sampai di pohon kiara itu. Nah tukang Gojeknya itu sadar kalau si makhluk itu tuh stay di pohon kiara itu. Mau nggak mau kan, mas saya numpang ngopi dulu boleh nggak di kosan mas? Itu tukang Gojek sampai pagi, sampai jam berapa ya, sampai 5:30 kayak ngopi di tempat gua karena ketakutan ya gue juga gak bisa ngusir tuh tukang Gojek gitu kan, karena udah kelihatan mukanya juga ketakutan. Ya mau gimana lagi, akhirnya gue nemenin dia juga kan. Ya udahlah gue bilang ngopi tuh sampai pagi. Nah dan usut punya usut, nggak tahu kenapa selama gue kan udah dia si tukang Gojek itu udah pulang ya, beberapa hari kemudian tuh tukang Gojek itu kan nyamperin gua, jadi kayak sengaja gitu ke rumah gua. Mas, saya beberapa hari yang lalu setelah ngeliat kayak begituan meriangan mas. Lah kenapa bisa meriangan? Masuk angin kali kau bilang, bukan perkara setan. Nggak tahu mas, badan saya berat gini kata gua. Udah pak, mungkin itu mah ya cuman masuk angin kali, nggak usah disangkut pautin kayak begitu gitu kan. Ya udah sih segitu doang, nggak ada masalahnya. Gue mau cerita panjang juga, ini makhluk manusia di sininya tuh bingung, ngocol mulu. Dari tadi gue mau cerita setan tiba-tiba pada bercanda, mau cerita setan lagi tiba-tiba ada bayi kepala nongol kagak bisa tidur sama batuk Haji. Jadi ya udahlah, ini juga kebenaran ya gimana ya, lagi nikmatin malam di Surken lah, lagi kebagian cerah juga. Nah, gue mau ngebahas tentang, mungkin dari lo banyak yang, bang hipotermia itu apa? Ya ini menurut sepengetahuan gue aja ya, gue dikasih tahu dan gue baca-baca. Hipotermia itu suatu gejala menurunnya suhu tubuh di bawah 35 derajat. Normalnya orang kan manusia biasa, normalnya suhu tubuhnya itu sekitar 36 derajat kan. Nah sedangkan hipotermia itu bisa sampai di bawah 35 derajat. Hipotermia itu bisa menyebabkan kematian juga. Tapi kalau selama penanganannya benar, itu sebenarnya nggak terlalu berbahaya juga. Tapi kalau nggak ditanganin, ya bahaya banget, bisa meninggal lah anak orang.
Nah, dan penanganannya untuk hipotermia sendiri biasanya yang gua tahu walaupun ada beberapa isu, ada yang harus sempat ada berita yang namanya harus melakukan bersetubuh gitu. Sebenarnya itu sih ya salah sih menurut gua, karena satu hal yang benar itu ganti pakaiannya, terus pakein jaket. Intinya gimana caranya tuh orang badan supaya anget, sleeping bag yang banyak, pakai aluminium blanket dan lain-lain, dan masakin masakan yang anget, terutama kasih teh. Dan hipotermia itu juga salah satunya kekurangan gula juga, kadar gula juga. Jadi bagus juga kalau bikin teh manis anget gitu, atau kasih madu dikit-dikit, itu lumayan bagus, membantu juga. Nah, dan biasanya yang gua tahu untuk cara nanganinnya ya kayak tadi, kasih baju hangat, sleeping bag dan lain-lain gitu kan, untuk daya tahan tubuhnya tuh kembali hangat lagi. Dan biasanya dikasih makanan yang hangat-hangat, dikasih gula juga, madu, dan bisa juga pakai cara kayak lu ngompres si yang kena hipotermia itu pakai air hangat. Jadi lu harus sediain 2 kain biasanya. Nah, lu ngerebus air dan lu ngompres si bagian, kalau nggak salah belakang kepala deh, kayak bagian leher kepala, bagian pembuluh arteri kalau nggak salah ya, tapi kalau salah lu koreksi lagi. Kalau nggak salah bagian arteri, pembuluh arteri, kalau nggak salah adanya di belakang kepala, punduk sini. Jadi dikompres pakai air hangat. Kalau udah lu si kain keringnya ini buat ngelap si bagian yang basahnya biar nggak kedinginan. Itu fungsinya kenapa harus ada 2. Dan misalkan kalau mau ini pun bisa di bagian selangkangan. Jadi lu jangan yang ngambil kesempatan ini, karena gua kasih tahu lu tiba-tiba ngambil kesempatan. Kalau misalkan ada cewek dan cewek, ya utamain si cewek ini buat ngebantuin, jangan cowok lagi. Kalau cowok lagi dablek lu kalau ininya. Kalau misalkan cowok ya udah sama cowok lagi. Tapi ya biasanya kalau cowok sama cowok lagi pasti pada ketawa-ketawa. Tapi kalau orang yang bertanggung jawab biasanya profesional sih gitu. Nah kayak gitu. Dan lagi banyak orang juga yang bilang, bang, naik gunung itu capek, berat dan lain-lain gitu kan. Bagi gue naik gunung sih ya kayak sekarang gue bawa orang benar-benar pemula. Umur si Bang Putra ini umur 32, dia baru naik gunung dan udah gue ajak ke Gede. Nggak ada apa yang dia ekspektasiin, kayak mungkin sesuatu hal yang serem, ngeliat cerita-cerita, dan ternyata menyenangkan gitu naik gunung. Kenapa? Ya mungkin kalau misalkan beberapa orang yang pernah naik sama gue kebagiannya kayak gitu, ya udahlah gitu kan, toh gue juga tanggung jawab, bukan perkara gue sok jagoan, tidak, tapi ya udah. Tapi kan alhamdulillahnya nggak pada kenapa-napa dan lain-lain gitu kan, karena memang ada beberapa orang untuk masalah makhluk halus itu agak sensitif, dan itu pun nggak bisa gue kontrol. Kayak lu tiba-tiba kesurupan, lu nyalain gua ya nggak bisa juga, atau lu nyalain orang lain nggak bisa juga. Yang penting lu tahu cara nanganinnya gitu aja ya. Walaupun terkadang gua ngelihat orang kesurupan belum tentu bisa nyembuhin juga ya. Paling sekesal-kesalnya gua kalau bisa nyembuhin, paling gua ikat, gua diamin aja, gua bawa ngopi gitu ya. Mau gimana lagi ya, gue juga punya batasan-batasan tertentu gitu kan. Nah gue juga bingung ini mau ngomong apa lagi gitu kan, karena gue mau ngevlog pun males banget dari tadi juga mau ngevlog mau apa gitu kan, karena Gunung Gede yang ngevlog di Gunung Gede itu udah banyak. Nah di sini juga gue lagi ditemenin sebenarnya sama si Akbar, bicara dablek dari tadi tuh yang ada bayangan. Ya kalau misalkan lu ngedengar suara apa-apa nih di video ini, udah lu nggak usah mikir aneh-aneh. Ini yang di tenda ini tuh orangnya PA semua, jadi nggak mungkin ada sesuatu yang kayak gitu. Karena bocahnya gue akuin, kalau lu naik sama orang-orang yang nggak penakut, nggak sensitif dan lain-lain, itu nggak bakalan ada kejadian apa-apa, percaya sama gue. Ya walaupun sekalipun ada ngedenger sesuatu hal yang mungkin menurut lu, oh ini aneh nih gini, misalnya lu ngedenger suara kelonceng atau apalah, ketawa gitu, ya paling kita mah oh ya udahlah biarin gitu kan. Yang penting lu jangan keluar tenda aja, jangan lu sok berani tiba-tiba lu mana ya suaranya gitu, jangan. Orangnya nggak ada. Iya, orangnya nggak ada, ntar lu ketara-ketir lagi kan. Jadi kalau lu ngedenger sesuatu hal yang ini, ya udahlah lu diem. Kalau memang lu punya handphone nih, ya lu dengerin MP3 musik kayak gitu aja sih, plus ngopi biar nggak panik. Nah dan ini orang
Tadinya kan bocah nih makhluk dua di dalam tuh lagi pada tidur ya, tiba-tiba nyari gorengan coba. Padahal makanan logistik ada, lu mau goreng nugget lagi juga ada, bakso ada, cuman beli gorengan. Emang kurang kerjaan aja itu pada keliling Surken. Udah gitu sekarang kan jam berapa? Jam 11 ya, Pak? Jam setengah 12. Setengah 12 tuh kan. Jadi gue cuman, ini tuh bukan masalah gue mau nantangin atau apa ya. Jadi gue lebih mau ngasih tahu ke lu, gunung tuh nggak seserem itu kalau lu punya tim yang menyenangkan gitu. Gue juga tidak bermaksud membanggakan diri gue pribadi, enggak lah. Buat apa gue ngebanggain diri gue sendiri? Banyak kok tim-tim yang kayak sejenisnya makhluk apa manusia-manusia naik gunung tuh barbar, yang ngelucu mulu, yang ngebacot mulu. Ya tapi ya udah bingung juga gue mau ngomong apa lagi coba. Tapi ya intinya ya lu kalau mau naik gunung ya udah naik gunung. Minimal lu dalam seumur hidup naiklah sekali, cobain. Karena Indonesia itu kawasan yang banyak pegunungannya. Banyak negara-negara lain yang gak ada pegunungannya, mereka pada pengen naik gunung. Sedangkan lu yang dikasih ke negara lu yang punya banyak gunung tapi lu gak mau naik gunung gitu. Cuman ya gue tidak menyarankan harus ke gunung ABC, enggak. Cari Gunung Kembar boleh bang? Kudok. Jadi minimal lu pernah nyobain lah rasanya naik gunung tuh kayak gimana gitu kan. Sebelum gunung-gunung lu nanti tiba-tiba nggak ada gitu kan, digarap jadi perumahan ya. Hilang dong. Ya iya hilang lah kan, nggak menutup kemungkinan kalau anak cucu cicit kita nggak bisa merasakan gunung juga kan, nggak ada yang tahu juga ke depannya kan kayak gimana. Apalagi Indonesia kan ininya kan tanahnya kaya banget, siapa tahu di gunung itu ada emas gitu kan segede gaban gitu kan, ya siapa tahu. Di Surken banyak bang. Iya emas Ranjau. Mas ranjau anjir. Jadi sekarang gue lagi ngopi sih sama si Akbar nih, nggak tahu juga, gabut juga ya gimana ya, mencari konten sesuatu yang horor kalau dicari-cari juga agak ketemu, bingung. Jadi ya udahlah nikmatin Surken di malam hari jam setengah 12, kagak tahu nih gue mau tidur jam berapa gitu kan. Ya intinya ngalirin dulu aja lah, lu ngedengerin gua nih berdua nggak tahu, udah gua nggak bakal ngebacot lagi, paling yang ngobrol-ngobrol santai lah. Lu kesini udah berapa kali Bar? Lumayan dah, berapa ya, sama lu aja ketemu udah 3 kali 4 kali sama ini kan. Nah 4 kali ya. Selebihnya ya berapa ya, beberapa kali lah. Beberapa kali ya. Ya Gunung Gede itu bukan perkara apa ya, bukan masalah gunungnya enak gitu, tapi memang Gunung Gede itu dekat dari Jakarta walaupun ya harga simaksinya ya udahlah nggak usah ditanya gitu kan. Tapi ya karena memang deket aja dari Jakarta gitu. Dan kalau ke Gunung Salak masalah lebih berat, mager, Gunung capek gitu. Jadi karena memang jalurnya Gunung Gede ini rame, itu sih poin plusnya. Walaupun ada beberapa orang yang nggak senang rame, tapi ya udahlah, daripada Gunung Salak lebih serem gitu kan. Ini Gunung Gede rame, bisa ngebacot, bisa teriak-teriak. Coba lu di Gunung Salak teriak-teriak lu kalau ada yang kalau yang nembalinnya aneh-aneh lagi lu. Wah repot itu. Iya. Udah gitu gue juga di Gunung Salak kan treknya juga lumayan lah. Ya dengkul ketemu dada. Lu bisa salto kalau ke Gunung Salak. Bisa ini main gelayutan kayak monyet. Monyet. Tapi pendakian ini Jeep, iya. Lu nggak tahu, gua tuh lagi mau ngebentuk tim, mau ngegantiin Kerasati Sunggokong. Ini kakak pertama gua. Ini cepat kai. Ono wucingnya ada, no lagi beli gorengan. Ya Allah. Biksu tongnya sama lagi. Iya bisa nih, ini lagi Chinese lagi. Berdua-dua itu dia. Iya. Pokoknya kalau naik gunung tuh jangan diem mulu. Ya banyakin ngobrol lah sama tim-tim lu gitu kan. Diem mulu ntar cepirit. Masalahnya gini, banyak pendaki yang baru mau naik itu biasanya banyak ya. Peminatnya gue akuin untuk beberapa tahun belakangan ini, mulai dari keluarnya film 5 cm itu peminatnya banyak. Tapi banyak juga manusia-manusianya yang kapok. Kenapa gue bilang? Kalau orang kapok naik gunung tuh biasanya pertama naik gunung yang agak sulit. Kayak lu naik tiba-tiba awal-awalan itu ke Gede. Terus pas udah sampai Gede lu dapat kabut, lu dapat badai, lu dapat hujan, lu dapat nggak dapat view lah intinya. Itu lu bisa kapok. Kedua,
tim lu diem-dieman baik selama trekking itu ya bercandanya minim lah, lebih kayak jarang ngehibur sesama tim lu, jarang ada bercandaan, dan itu bikin lu kayak aduh kok gue naik gunung diem-dieman aja gitu kan. Ya itu bisa bikin lu kapok juga. Dan kalau gue bisa nyaranin ya walaupun Gunung Gede mungkin dekat dari lu dari kawasan Jakarta, kalau gue sih tidak merekomendasikan kalau untuk baru pertama kali naik gunung itu ke Gunung Gede gitu. Sebenarnya masih ada kayak Bukit Kencana. Capek sumpah naik gunung tuh sebenarnya. Karena naik gunung itu sebenarnya gue percaya selemah-lemahnya lu, karena gue udah pernah bawa orang, selemah-lemahnya orang naik gunung itu bisa sampai Surya Kencana kalau naik Gunung Gede. Tapi pas turun itu ada aja yang kayak kakinya keseleo lah, kakinya kram lah, karena naik sama turun itu benar-benar jauh beda banget lah. Capean turun sebenarnya nggak capek, jadi kayak dengkul tuh gemeteran aja, gemeteran, tremor iya. Bukan naiknya, kalau naik tuh memang capek karena bawa carrier dan pundak, biasanya jantung doang yang mompanya kayak kencang dag begitu. Tapi kalau turun lutut yang diuji, serius dah. Makanya jangan kebanyakan buang ini kalau buat ya jangan kebanyakan di kalau cowok tuh jangan kebanyakan di kamar mandi lah. Kasian, gitu kan, kasihan. Anak udah jadi tentara itu. Iya, banyak pas keluar pas lu siram tiba-tiba ayah jangan buang aku. Ayah aku mau jadi polisi ayah. Ya pokoknya mah kalau naik gunung sama orang-orang yang asik pasti nagih gitu kan. Tapi kalau misal sama orang-orang yang diem, udah itu di atas dapat kabut, badai, pasti nggak mau gue naik gunung lagi, capek. Iya. Sebenarnya sih ada yang begitu, cuman kan tergantung juga sih dari dirinya. Iya, diriku tergila-gila padamu. Tapi ya balik lagi lah, untuk lu suka naik gunung atau enggak ya itu balikin ke lu lagi. Ya mungkin lu orang yang sibuk, banyak banget kalau nge-DM, gue sibuk bang gini-gini, ya elah lu kerja emang kagak ada cuti. Ya kalau lu mau memang lu niat sebenarnya bisa sih naik gunung gitu kan. Cuman balikin lagi ke lu nya gitu. Ya gua aja dulu waktu naik gunung ya gua nggak bolos kerja mulu. Ya karena pengen tahu aja kan rasanya naik gunung tuh kayak gimana. Banyak kok kayak sekarang aja tadi banyak kok anak-anak SMK, bahkan tadi pendakian gue kali ini gue tadi naik ada satu barangan walaupun nggak gue tegur ya, gue nggak tahu itu tunanetra atau gimana, tapi kondisinya si orangnya ini jadi kayak dituntun gitu dan matanya tuh nggak tahu rabunnya parah atau tunanetra, tapi gue salut sama itu orang. Kenapa? Karena si yang mapahnya ini tanggung jawabnya itu gede banget. Tapi gue akuin kalau misalkan bawa orang yang kayak begitu, target mereka tuh nggak puncak. Mungkin ada satu keinginan dari si orang yang tunanetra ini, kayak gue pengen naik gunung, pengen ngerasain, buktiin kalau gue juga bisa naik gunung. Tadi ada kok bener di trek. Gue akuin gue salut banget sama orang yang bawa orang itu, dan si orang yang itu pun naik juga gitu. Karena kan buset, lu naik gunung gede bawa orang kayak gitu, lu bawa orang yang normal fisiknya aja itu sabarnya harus minta ampun, apalagi bawa orang yang punya kelainan fisik, maksudnya kurang lihat lah gitu kan. Tapi gue akuin salut sih, gue pengen banget kalau ala syukur-syukurnya misalkan ketemu sama dia di puncak, gue pengen foto tuh sama dia, serius gue pengen foto sama dia. Karena salut sih, karena orang yang dalam keadaan kayak gitu aja bisa naik gunung. Tapi gue balik lagi ke lu ya, bukan kayak gini gue ngajak lu buat ayo naik gunung, kagak. Maksud gue, lu jangan berpikiran kalau diri lu lemah untuk naik gunung. Gitu aja sih. Semua orang bisa kok naik gunung, terkecuali kalau memang yang punya penyakit ya kayak penyakit jantung dan lain-lain gitu. Ada memang beberapa orang yang nggak bisa naik gunung. Tapi kalau selama fisik lu oke, itu bisa kok naik gunung gitu. Selemah-lemahnya lu, semanja-manjanya lu ya, anak-anak rumahannya lu iya, yang gitu. Nggak pernah keluar karena ya kemarin pun waktu gue naik gede itu bener-bener bawa orang-orang yang manja, dan ternyata alhamdulillah bisa gitu sampai puncak lagi. Dan kebenarannya dikasih cerah, dan pas naiknya juga ada yang sampai surken itu tiba-tiba nangis gitu kan, kayak mermaid, rebahan guling-guling. Alhamdulillah. Namanya kita sensor sipulan. Sipulan.
dia suami istri. Dan lu jangan berpikiran kalau gue naik gunung ada horornya mulu. Ya sekalipun gue naik gunung bisa ngeliat sesuatu hal yang aneh gitu, kan bukan berarti gue ceritain ke lu juga kayak sekarang nih. Maaf nih ya kalau gue ngeliat sesuatu mah ya ada aja gitu. Cuman kan gue nggak yang wah lu ngapain gitu, panik. Biasa aja, kita sebat aja, sebat ngopi ngobrol-ngobrol sama teman setenda biar kagak panik gitu. Sama ngecengin orang gitu. Jadi lu jangan yang takut lah, udah santai aja naik gunung mah. Gue pengen ngevlog sih, cuman kayak kalau ke Gunung Gede tuh, kalau misalkan gue disuruh ngevlog mulu nih dalam 1 bulan gue naik Gunung Gede, kalau lagi ada kerjaan gitu ya, nganterin orang, sebulan bisa 3 kali. Sekalinya naik gunung gue ngevlognya Gunung Gede lagi, lu kagak bosen kan? Ya gue juga lagi mikir-mikir lah, ketika gue naik gunung tuh, gunung yang sering gue kunjungin tuh gunung apa gitu. Gunung apa lagi, ngonten apa gitu. Sebenarnya gue pengen banget cerita horor di gunung gitu. Cuman manusia laknat ini dari tadi ngegangguin bae, bingung jadinya. Ketawa mulu anjir pengen ngeplakin bae palanya. Ya gimana ya, kita mah yang horor-horor jadi lucu aja bang. Ya iya, karena ya kalau dibawa takut juga ya takut namanya manusia kan, punya rasa takut. Saya jangan nampakin depan muka aja lah, masih jauh-jauh tipis-tipis begitu ya. Tipis-tipis mah masih apaan sih tuh gitu kan. Kalau depan muka mah anjing beneran gitu. Nih lo kalau nggak percaya nih kondisi gue kasih tahu ya, cuman ya malam gelap gitu cok. Nih gue puterin ya, bentar. Kondisi malam Surya Kencana setengah 12 tuh. Tenda sebenarnya banyak tenda, cuman ya mereka udah pada mati-matiin aja sih. Di bawah gue juga sebenarnya ada tenda, di samping gue ada, kiri kanan gue ada, belakang gue doang nggak ada. No lampu apa no yang lagi beli gorengan lampu depan itu yang putih itu tuh si itu tuh lagi beli gorengan tuh, dia bentar lagi jadi Ultraman tuh lah hilang gitu. Dan lu kalau ngeliat sesuatu hal yang aneh ya nih gua katasin tuh, gua puterin nih lu kalau ngeliat sesuatu ya sebenarnya nggak bakal ngeliat juga, orang gelap ya udahlah. Apa itu putih, tenda positif aja sih kalau ini mah. Udahlah ya, mungkin segitu aja. Gue juga bingung anjir. Gue bikin tag video ini tuh udah 3 kali loh, serius. Cuman kagak ada yang bener semuanya anjir. Gue tuh tadinya berencana tuh kayak nih manusia udah pada tidur kali ya, gue cerita setan kali ya biar kagak digangguin. Ternyata pada bangun 4-4-nya bingung jadinya kan, cerita diinin lagi ya bingung lah. Tapi ini gue bakalan record sih kalau mereka datang ke sini nanti. Ya udahlah, record aja, nggak usah ngomong atau apa. Lu nikmatin ketika gue ya kalau gue naik dengan sedikitan orang ya beginilah, dengan kondisi cuaca bagus ya, ngobrol-ngobrol atau apapun gitu. Nah mungkin segitu aja kali ya yang bisa gue kasih ketika kemarin gue naik Gunung Gede. Dan mohon maaf banget apabila ada kata-kata yang kasar atau nyinggung lu, ya itu cuma sebatas hiburan gue ketika gue naik gunung dan itu dalam kondisi berempat. Ya malum lah, kita mah anak tongkrongan ya, obrolannya kayak gitu. Dan jangan pernah ditiru apapun yang negatifnya, buang-buang yang negatifnya dan ambil aja yang positifnya. Menurut lu ada ilmunya silahkan ambil, dan kalau misalkan nggak berguna juga ya udah itu buat tontonan nggak jelas lu aja. Dan makasih yang udah nonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.